Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik, bagaimana sehat semuanya? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan banyaknya amal kebaikan akan dilipat gandakan. Baik yang sunnah, wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak sekali pahala di bulan Ramadan ini. Baik, mahasiswa-mahasiswa semuanya, kita memasuki pada perkuliahan selanjutnya, yaitu pembahasan yang cukup menarik dan ini sering kita jumpai dalam kehidupan sosial kita, masyarakat kita, yaitu tentang syirik dan bahayanya bagi manusia, kehidupan manusia. Ya, baik, syirik adalah termasuk salah satu yang bertentangan dengan tauhid. Ya, kalau kemarin kita sudah mengkaji tentang tauhid dan urgensinya bagi seorang muslim, kita membahas kebalikannya, hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yaitu syirik. Ya, syirik. Syirik ini sangat berbahaya ya bagi kehidupan seorang manusia. Mengapa? Karena banyak sekali hal-hal yang sangat menjadikan seseorang itu rugi. Ya. Di antaranya orang yang berbuat syirik itu pasti akan sesat. Ya. Jadi ini yang pertama ya, bahwa orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, ini sangat jelas sekali ayatnya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Jadi ini sangat gamblang, jelas, ya, wadih, bahwa yang namanya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang tersesat, bahkan sejauh-jauhnya kesesatan. Sejauh-jauhnya kesesatan. Ini hati-hati ya, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari syirik. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat syirik besar atau syirik akbar, karena syirik itu nanti terbagi menjadi dua, ada syirik asghar, ada syirik akbar. Syirik akbar ini adalah syirik yang terancam tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika mati dan belum bertobat. Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Nah, nanti akan dihapus terlebih dahulu, akan disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar. Ya. Adapun nanti syirik kecil, boleh jadi Allah mengampuni, boleh jadi Allah nanti akan menyiksanya. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang persekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar, azim. Ini yang kedua. Ingat-ingat ya, bahwa
Dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia itu mati belum bertaubat. Berbeda dengan orang yang sudah bertobat, meninggalkan kesyirikan, tidak mengulangi lagi, ya, maka insya Allah dia akan diterima taubatnya dan tidak akan disiksa. Tidak, dia akan disiksa kalau dia itu benar-benar bertobat. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ya, ini sangat berbahaya sekali nih, ya. Jika seseorang melakukan perbuatan syirik besar, maka seluruh amal kebaikannya, seluruh amal solehnya itu terhapus nih, dihapus oleh Allah ya. Betapa ruginya orang tersebut sudah melakukan amal kebaikan, ya sodako, infak, ataupun amalan-amalan besar yang lainnya, misalnya wakaf dengan nilai rupiah mungkin miliaran gitu ya. Tetapi kalau dia melakukan syirik besar, maka seluruh amal kebaikannya akan terhapus. Walau asyraku lahabatu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi lenyap itu hilang, akan terhapus ya, akan terhapus semua amal kebaikannya. Ya, ini syirik akbar. Kalau syirik kecil, ya, kalau syirik kecil itu akan menghapus amal yang diikuti dengan kesyirikan. Akan menghapus amal soleh yang diiringi dengan kesyirikan. Adapun amalan-amalan yang lainnya yang tidak diikuti dengan kesyirikan, maka insya Allah akan diterima. Tapi kalau dia berbuat syirik pada saat melakukan amal tertentu, yaitu amal soleh, misalnya lagi sholat kemudian dia pamer, maka pahala sholatnya akan terhapus. Tapi pahala yang lainnya yang tidak diikuti dengan kesyirikan maka akan diterima insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, kalau dia melakukan syirik besar, syirik akbar, maka semua amalnya akan terhapus. Maka ini adalah orang yang sangat merugi. Yang ke berapa ini ya? Berikutnya yang keempat ya. Nah, ini yang lebih rugi lagi ya. Orang yang berbuat syirik besar, maka dia akan masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Ya. Diharamkan masuk surga ini ya. Jadi surga itu haram dimasuki oleh orang-orang yang berbuat syirik karena belum bersih gitu ya, maka diharamkan dia masuk ke dalam surga. Ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Allah mengharamkan baginya itu jannah wa ma'wahun nar, dan disediakan baginya itu neraka. Wa malidzzalimina min ansar. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima ini bahayanya, bahayanya syirik ya. Syirik akbar itu membuat kekal di neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Dan kita semuanya terhindar dari siksa api neraka ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, ini ya. Jadi hati-hati nih. Kemudian yang terakhir, bahayanya syirik bagi manusia adalah karena ini ya, syirik adalah sejelek-jelek perbuatan yang zalim. Kezaliman yang besar, kejelekan yang besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lainnya adalah dosa syirik. Ya. Jadi mengurutkan itu ya, yang namanya dosa-dosa itu diurutkan. Kabair, ada beberapa dosa-dosa besar, di antara yang nomor wahid, nomor pertama urutannya adalah syirik. Ya, maka syirik ini adalah sejelek-jeleknya perbuatan dan sejelek-jeleknya dosa, perbuatan zalim. Ya, sebagaimana Allah firmankan, wa il qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, ketika dia itu memberikan pelajaran ya kepada anaknya, memberikan nasihat, ya'iduhu, ya bunayya, la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, ini dosa yang sangat besar ini. Ya, ini ada beberapa poin betapa bahayanya dosa syirik. Mudah-mudahan kita terhindar dari kesyirikan. Coba sebelumnya saya bertanya dulu di sini ya. Ada nggak di sekeliling kita, Anda gitu ya, praktek-praktek kesyirikan? Ada nggak di masyarakat kita? Ada, Pak. Ada ya. Contohnya Mbak Tiani apa, mohon coba diceritakan tentang apa namanya pengalaman Anda di kampungnya atau di tetangganya atau di mana itu. Silakan Mbak Tiani. Iya, Pak. Biasanya ada beberapa orang yang kayak dia tuh nggak bisa nggak bisa disakiti gitu, Pak. Katanya udah ada ilmu kekebalannya gitu. Padahal kan bisa tersakiti itu bukan tersakiti, bisa luka ya gimana ya, manusia itu manusiawi gitu kalau bisa disakiti anggota badannya, sedangkan dia itu nggak mempan gitu, Pak. Dicubit sakit ya, Iya, kena pisau sakit iya, ya, tapi kok bisa itu ya ada seseorang yang kebal dengan pisau, dicubit nggak sakit, dipukul nggak sakit, bahkan mungkin dengan pedang itu ya nggak pasah pedangnya itu ya. Ini adalah sesuatu yang di luar nalar manusia dan tidak manusiawi. Rasulullah sendiri orang yang paling mulia ya, itu tidak seperti itu. Rasulullah itu dicubit ya sakit ya. Kalau terkena pedang juga sakit berdarah gitu ya. Bahkan Rasulullah pernah itu giginya itu sampai patah gitu ya. Copot ketika perang perang Uhud ya. Giginya itu sampai patah ya. Karena Rasulullah SAW dilempari oleh anak-anak kecil itu dengan batu-batuan bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah wallahu alam itu ya. Itu dilempari di Taif. Itu sampai berdarah-darah Rasulullah. Sampai-sampai malaikat Jabal itu melihat Rasul itu enggak tega. Ya Rasulullah, ya, seandainya engkau minta gitu ya, saya angkat ini gunung ini saya lemparkan kepada penduduk Taif, ya saya mampu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah ini subhanallah ya orang yang sangat luar biasa. Ya, beliau itu tidak mau. Beliau itu walaupun disakiti, ya dihina, bahkan dilempari batu sampai berdarah-darah, tapi Rasulullah ini mulia sekali ya. Rasulullah SAW itu tidak membalas dengan balasan yang setimpal atau melebihi, tidak. Tapi Rasulullah itu punya harapan. Seandainya itu belum menerima untuk saat ini, ya, nanti harapannya adalah anak keturunannya. Boleh jadi nanti keturunannya adalah mereka dalam jadi orang-orang Muslim. Ternyata betul ya, setelah sekian lama tahun, akhirnya penduduk Taif berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi kembali lagi ke sini ya, Mbak Tiani ya. Ini namanya adalah tamaim. Tamaim. Tamaim dalam bahasa Arab itu apa namanya? Ya ilmu kekebalan ya, menggantungkan atau mengalungkan sesuatu ya, atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dalam rangka untuk menjadi kekebalan, menjadi jimat. Ini namanya tamaim ya, dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah tamaim. Nanti kita akan apa namanya mengkaji tentang jenis-jenis syirik ya, tamaim. Ya, terima kasih Mbak Tiani ya. Ada lagi yang lain? Coba saya ingin Bapak izin menyampaikan. wasilah. Silakan Mbak Wasilah. Berdasarkan syirik di sekitar lingkungan saya ya Pak ya, masih banyak sekali orang-orang yang masih pergi ke
dukun gitu Pak. Hmm. Dengan tujuan banyak sekali, ada yang meminta kekayaan dan lain sebagainya. Terus selain itu masih banyak juga yang mempercayai menyembah selain Allah. Contohnya jadi di suatu daerah, di suatu desa kan pasti masih banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan gitu ya Pak ya. Dan mereka bertujuan untuk meminta sesuatu juga seperti itu Pak. Ya, oh iya iya iya. Di mana tinggalnya Mbak Waslihat? Tinggalnya di mana? Cirebon, Jawa Barat. Cirebon kayaknya banyak sekali gitu Iya, ya. banyak banget Pak. Makanya karena mungkin desa banget gitu ya. Jadi masih kental sama yang namanya kayak gitu. Santet itu ya. Kayaknya dikenal santet di sana ya. Cirebon, Banten itu ya. Dikenal dengan Macem-macem sih Pak. Tapi kayaknya kalau misalkan santet mah kurang ya. Paling lebih ke pesugihannya yang istilahnya tuh, yang kayaknya tuh nggak asli gitu. pernah Anda datang ke sana, Mbak? Gimana Pak? Pernah datang ke sana, Kemana? ke dukun. Enggak tuh. Mau ngapain? Mau minta apa? Ya, ini dulu di zaman Rasulullah itu ada yang seorang dukun yang sudah terbiasa dengan jin, bekerjasama dengan jin. Maka tidak lain kerjasamanya adalah kerjasama yang maksiat itu ya, menentang Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah pasti itu. Ya, ketika seseorang berhubungan dengan jin, maka nanti mereka pasti akan minta sesuatu, ya. Mereka pasti akan minta tumbal atau minta diurusi, disesajini dan sebagainya. Ya. Ini di zaman Rasul juga ada itu dulu ya. Ada dari mana saya lupa negeri mana itu ya. Kemudian sang dukun ini mendengarkan mendapatkan kabar ada seorang rasul yang diutus yang ada di Jazirah Arab. Maka dukun ini datang ke sana, kemudian dia menjadi muslim dan juga jinnya pun menjadi muslim. Ya, dukunnya menjadi muslim, jinnya juga menjadi muslim. Maka antara mantan dukun dengan jinnya ini kemudian berpisah. Ya. Ternyata memang bukan alamnya, jin dengan manusia itu bukan alamnya. Ya, kalau ada seseorang yang ingin berteman dengan jin, dia sebenarnya adalah orang yang bingung. Dia nggak bisa berteman dengan manusia. Ya, dia bisa berteman dengan jin, tapi nggak mau berteman dengan manusia, sesama manusia. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, makanya ketika seorang yang mengaku ingin berteman dengan jin muslim, itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena berbeda alam. Ya, alamnya itu sudah sangat berbeda antara jin dengan manusia. Dahulu di zaman sebelum Rasulullah SAW itu yang namanya perdukunan itu sudah hal yang sangat merajalela di mana-mana. Ya, bahkan ditanyakan pada saat Rasulullah itu, kok sekarang sudah nggak sebanyak dahulu yang namanya dukun. Ya, ternyata di zaman Rasulullah SAW ini Allah Subhanahu Wa Taala menjaga perbendaharaan langit, rahasia langit yang biasa dicuri oleh jin atau oleh setan, yang kemudian berita-berita yang dicuri oleh setan ini kemudian disampaikan kepada dukun, dan dukun itu menyampaikan kepada orang yang bertanya atau kliennya atau pasiennya katanya itu ya, kemudian memberikan jawaban, tapi jawabannya itu dibumbui dengan 1000 kebohongan. Ya. Ya, jadi memang mungkin betul kejadian sesuatu itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh dukun, tapi iblis kemudian memberikan bumbu-bumbu kebohongan yang sangat banyak sekali dan memberikan apa? Memberikan perjanjian-perjanjian yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, ya memang betul itu. Ya, ilmu perdukunan memang ada. Ya, yang namanya dukun itu memang bekerjasama dengan jin. Ya, bekerjasama dengan jin untuk apa? Untuk mencuri berita dari langit. Ya, memang diakui oleh Rasulullah bahwa boleh jadi jin itu mengatakan sesuatu benar,
apa yang akan terjadi itu ya, tapi dibumbui dengan berbagai macam kebohongan dan kemaksiatan. Jadi banyak sekali di zaman sebelum Rasulullah itu ya, karena Allah sudah menjaga langit dengan adanya bintang-bintang. Jadi salah satu fungsi dari bintang adalah untuk melempar jin atau setan yang mencuri dari langit. Itu adalah fungsi dari bintang-bintang. Ya, fungsi dari bintang-bintang yang ada di langit. Dan kalau kita masuk atau mendatangi dukun, menurut Syekh Utsaimin, ya itu mereka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Coba saya ingin tahu di sini ada nggak yang pernah datang ke dukun menanyakan sesuatu? Nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran kita. Ya, ada nggak coba di antara Anda? Nggak ada? Ya, insya Allah nggak ada ya. Jadi seandainya itu ya Anda datang ke dukun, kemudian karena suatu permasalahan tentang perjodohan, tentang rezeki, tentang nasib, tentang percintaan itu ya, karena identik dengan itu ya anak-anak muda biasanya datang ke dukun ya, kalau sudah diputus pacar maka dukun yang bertindak, datang ke sana ingin dipelet, ingin diguna-guna. Ini harus hati-hati nih anak perempuan nih ya, banyak sekali yang ketika diputus pacarnya, kemudian yang laki-laki ini mencari pertolongan kepada dukun, ingin dipelet lah, supaya dia senang pada kita lah dan sebagainya. Ini sering terjadi hal ini ya, maka datang ke dukun. Nah, kalau Anda datang ke sana menanyakan sesuatu, minta sesuatu, kemudian kita meyakininya apa yang diucapkannya, maka selama 40 hari sholatnya tidak akan diterima. Selama 40 hari sholatnya tidak akan diterima. Naudzubillah, mudah-mudahan kita nggak datang ke sana ya. Dan kalau dia membenarkannya, maka dia termasuk orang yang ingkar terhadap apa yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya, ini bahayanya perdukunan. Ya. Oke, begitu ya. Pak. Boleh silakan Mas Hilma. Pak, kalau itu sih misalnya pergi ke dukun untuk seperti mencari sesuatu yang hilang, misalnya dompet itu, jika meyakininya juga akan sama seperti itu ya Pak, syirik maksudnya. Ya, sama Mbak, Mas Hilma. Itu adalah perbuatan syirik, diharamkan, nggak boleh ya. Anda pernah pengalaman begitu Mas Hilma? Pernah? Nggak apa-apa disampaikan saja. Ini kan untuk kita sharing nah, masalah itu ya. Pernah Mas Hilma pernah gitu? Temannya Pak yang itu pergi ke dukun, soalnya kehilangan dompet. Ketemu nggak? Dikasih clue katanya gitu Pak. Dikasih apa? Clue, tempatnya di sini gitu. Oh, terus ke sana datang ketemu gitu? Iya, ketemu akhirnya katanya Pak. Nah inilah ujian fitnah yang luar biasa ini. Ujian fitnah yang sangat luar biasa adalah ketika kita minta kepada dukun, kemudian apa yang disampaikan itu benar-benar terjadi atau betul gitu ya. Maka ini adalah fitnah yang sangat besar. Allah itu memang mengizinkan ketemunya benda tersebut, tapi dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati sekali ya Mas Hilma, agar supaya tidak melakukan hal tersebut. Seperti apapun musibah yang terjadi pada kita, kehilangan dompet, motor dan sebagainya, maka jangan sekali-kali mendatangi dukun. Ya, ini berita yang sudah sampai kepada kita ya, bahwa Mas Hilma menyatakan bahwa temannya sudah menemukan dompet karena datang ke dukun. Ini juga sangat membahayakan sekali sebenarnya. Ini adalah ujian bagi kita semuanya ini. Ujian bagi kita semuanya akan tauhid kita, ya, tauhid kita, agar supaya kita itu jangan sampai melakukan hal demikian. Ya.
datang ke dukun. Biasanya ketika kita sudah mendesak dan sebagainya itu kan kita jadi, waduh, ini saya gimana ini solusinya gitu ya, ke polisi, polisi harus ngasih uang gitu ya, dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi, itu adalah sesuatu yang kebetulan. Tidak semuanya apa yang disampaikan oleh dukun itu benar, ya. Apa yang disampaikan oleh dukun betul ya. Jadi memang syaitan akan memberitakan kepada dukun ya, mencuri berita dari langit. Ada yang bocor, ada yang tidak, ya, karena terpanah oleh bintang-bintang tadi. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kalau enggak, nanti saya akan share sebentar penjelasannya. Ya. Bisa dilihat nih Mbak Mas ya? Ya, namanya syirik itu identik dengan bunga ngasih sesaji. Ini di negeri kita yang negeri kita ini adalah negeri yang awalnya itu sudah ada agama-agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, gitu ya. Maka identik sekali yang namanya kesyirikan adalah dengan ini ya, dengan sesaji. Jadi syirik itu adalah asyaka yusriku syirkan, bercampur, bergabung, bersekutu. Jadi dia sebenarnya adalah orang yang meyakini adanya Allah, meyakini adanya Tuhan, tetapi dia kemudian menyekutukan dengan yang lainnya. Ya. Jadi syirik dapat diartikan dengan menyamakan Allah dengan ciptaannya yang lain, ya, baik perbuatannya maupun sifat-sifatnya, ya. Jadi ini ya, ada syirik dalam rububiyah, tadi makanya ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma wa sifat. Jadi menyamakan Allah dengan ciptaannya yang lain, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Misalnya menciptakan. Yang namanya menciptakan, menghidupkan, mematikan itu hanya haknya Allah. Ya, haknya Allah, sesuatu yang sangat istimewa. Ya, sesuatu yang sangat istimewa, nggak mungkin bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok kemudian ada yang kemudian meyakini ada yang mampu menciptakan, mampu menghidupkan, mematikan ya. Maka ini adalah termasuk syirik. Ya, ini adalah syirik dalam hal rububiyah. Dalam uluhiyah contohnya apa? Dalam uluhiyah berarti memberikan persembahan, memberikan sesaji, memberikan izin. Coba saya tanya nih ya. Ketika Anda melewati tempat yang menakutkan, yang angker dan sebagainya, Anda memakai motor itu ya. Biasanya apa yang dilakukan? Klakson, Pak. Tujuannya klakson ini apa? Klakson, Pak. Seperti meminta perlindungan dari makhluk yang Ini adalah salah satu dari bentuk ibadah ya. Salah satu bentuk ibadah yang diselewengkan. Anda minta perlindungan kepada selain Allah ketika melewati sesuatu yang angker, tempat, kuburan, pohon, jalan, ya. Kemudian Anda klaksoni, ini adalah salah satu dari bentuk ibadah. Hati-hati. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita melewati sesuatu yang menakutkan, maka ada doanya. Allahumma ini a'udzubika a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini adalah salah satu doanya. Kalau Anda nggak mampu doa ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan ayat kursi atau al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Ya, ini yang dibolehkan, bukan malah kita ngelaksoni ya. Dinding, nyuwun sewu Mbah, numpang lewat. Nah, ini salah satu dari bentuk ibadah. Ya, Anda minta perlindungan kepada jin. Anda minta perlindungan kepada penguasa jalan itu, penguasa pohon, penguasa kuburan. Ini adalah salah satu bentuk dari ibadah. Maka kita harus membersihkan ini. Ya, tauhid kita harus dimurnikan ya, harus memurnikan dari segala macam kesyirikan. Ya.
Jadi ini termasuk dari bentuk ibadah. Ya. Terus ini termasuk tadi pengalamannya Mas Hilma ya, temannya ya. Ketika datang ke dukun, kemudian meyakini apa yang disampaikannya, maka ini adalah salah satu dari bentuk syirik dalam hal asma wa sifat. Salah satunya adalah yang yaitu al-ilmu, al-alim. Allah adalah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui, atau al-basir. Ya, Allah Maha melihat. Ya, al-khabir, Allah mengetahui tentang berita-berita itu ya. Ini Allah Maha mengetahui. Nah, kemudian kalau kita meyakini kepada dukun dan sebagainya, ini adalah salah satu hal yang ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Baqarah kan ada itu. Wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka beriman kepada yang ghaib. Jadi jin adalah sesuatu yang ghaib. Ya. Tentang berita hilangnya sesuatu adalah berita yang ghaib. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ya. Tetapi kemudian ketika Anda meyakini dukun tentang nasib orang yang akan datang, tentang kematian, tentang nasib, tentang jodoh, ya, atau apapun itu ya, maka ini adalah salah satu yang bertentangan dengan tauhid asma wa sifat. Ya. Ada yang menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Ya. Ini ya. Dia berdoa kepada Allah tapi dia berpaling, dia berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Ya. Baik. Jenis-jenis syirik ya. Syirik ada dua macam. Ada tiga sebenarnya. Ada syirik akbar, syirik dakwah, syirik niat, keinginan dan tujuan. Ada syirik ketaatan, ada syirik mahabbah. Nah, ini ada syirik cinta ini ya. Ketika Anda sudah putus cinta oleh temannya, Anda datang ke dukun, ini termasuk syirik mahabbah. Syirik dalam percintaan. Ya. Atau ada ini laki-laki nih biasanya. Saya nggak bisa hidup tanpamu. Kalau diputus, aduh, saya nggak saya nggak bisa hidup tanpamu. Ini adalah salah satu dari ucapan yang mengandung kesyirikan. Ya. Hati-hati nih ya, hati-hati. Jadi ada syirik macam-macam ini ya, termasuk niat ya. Dakwah maksudnya doa ini, yang ini adalah doa. Misalnya Anda tadi ya, syirik dalam berdoa yaitu Anda berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada jin, minta bantuan kepada jin adalah syirik doa. Syirik niat, keinginan atau tujuannya ingin dipuji, tujuannya supaya mendapatkan sanjungan dan sebagainya. Ada syirik ketaatan ya, mentaati kepada dukun, taat kepada sihir, tukang-tukang sihir, tenung dan sebagainya. Ya. Ada syirik kecil, ada zohir, ada yang khafi yang tersembunyi. Syirik kecil ini pamer ya, ini pamer ya, termasuk syirik ini. Ini bentuk-bentuknya ini ya, ada sihir ini. Sihir itu biasanya dilakukan pada malam hari, ataupun siang hari pun bisa sihir ya. Misalnya Anda ke bank, ke ATM, dipegang sama seseorang, tiba-tiba Anda hilang akalnya. Segala sesuatu yang Anda pegang, ada emas, uang, dompet, bahkan motornya itu diserahkan semuanya. Sesaat kemudian baru menyadari, wah, ini adalah termasuk bagian dari sihir. Bagian dari sihir. Maka diharamkan dalam Islam yang namanya sihir ini. Ya. Dan sihir juga bisa terjadi pada dunia modern sekarang. Ya, dengan media-media modern ini juga banyak yang mempraktekannya. Ya. Kemudian ada ramalan, ya, termasuk nusroh. Ramalan tahu ya, meramal nasib. Anda datang saya ke Batu Raden ya, nanya sama Mbah
simbah langit datang ingin mengetahui tentang nasib dirinya dengan guratan apa ini jarinya. Ini Mbak, kalau saya ini kesini ini gimana ini nasib saya, gitu ya? Kok agak ke kiri ini ya? Ini jalan apa yang dimaksud ya? Nah, kemudian simbahnya kemudian menjawab, oh Anda pantasnya ini kerja di farmasi nih. Anda menjadi dokter ini, Anda harus jadi lautan dan sebagainya. Anda mempercayainya, lah ini termasuk bagian dari ramalan. Diharamkan dalam Islam. Kemudian ada nusrah. Nusrah itu adalah mengeluarkan jin dengan, pokoknya intinya adalah mengeluarkan jin. Kayak ru'yah adalah termasuk bagian nusrah. Minta pertolongan kepada seseorang untuk mengeluarkan jin dari dirinya sendiri. Ya, dari dirinya gitu ya. Ada dua macam, ada nusrah yang syar'i, syar'i. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan adalah mengeluarkan jin dengan bantuan jin, yaitu melalui dukun atau melalui orang pintar. Ini adalah yang diharamkan dalam Islam. Ada nusrah yang syar'i, yang disyariatkan, yang dibolehkan, yaitu dengan ru'yah syariah, gitu ya, yaitu dengan membaca ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Dan sebenarnya mengeluarkan jin ini adalah sesuatu yang simple sebenarnya ya, tergantung dari tauhid kita memang. Jadi kalau kita meru'yah itu dengan bacaan-bacaan yang sederhana kok. Ya, dengan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan ikhlas, maka insya Allah akan memberikan pertolongan. Ya. Dahulu itu ada kisah di zaman Nabi gitu ya. Ada seorang sahabat yang kedapatan kepala suku desa tertentu itu terkena penyakit sengatan binatang berbisa pada dirinya. Nggak ada yang bisa mengobatinya pada saat itu. Kemudian sahabat ini ditanya, bisa nggak mengobati gitu ya? Maka kemudian dia menjawab insya Allah gitu ya. Maka kemudian dibacakanlah ayat Al-Quran. Dibacakan ayat Al-Quran, kemudian walau alam tadi usap, tadi tiup, tadi apa gitu ya, akhirnya sembuh. Ya, sembuh. Dan sebagai ucapan terima kasih dari kepala suku tersebut, maka sahabat Rasulullah ini kemudian diberikan kambing, ya. Maka kemudian setelah ini karena hal ini mungkin Rasulullah belum mengajarkannya gitu ya, maka datanglah sahabat tersebut menemui Rasulullah SAW menanyakan ini boleh atau enggak, intinya begitu ya, menceritakan secara sempurna, kemudian menanyakan akhirnya ini boleh atau enggak gitu ya. Ternyata Rasulullah SAW membolehkannya. Bahkan kambing dari hasil hadiah atau ucapan terima kasih ini kemudian dimakan. Rasulullah pun menanyakan mana bagian untuk saya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa boleh kita mengambil hadiah dari hasil pengobatan tersebut. Ini nusrah ya, nusrah. Namanya adalah nusrah. Kemudian ada tanjim, perbintangan. Ya, ini mungkin sekarang ya, kalau dulu mungkin bintang-bintang itu adalah sebagai tanda-tanda apa ulah alam gitu ya, itu ilmu perbintangan pada saat itu. Ya. Mungkin sekarang itu ada coba siapa di antara kalian yang gemar membaca ramalan bintang? Ada? Mbak Erwina seneng nggak ramalan bintang? Mbak Erwina pernah membaca ramalan bintang? Zodiak? Ya kan suka lewat di Instagram. Di Instagram. Bintangnya apa Mbak Erwina? Sagittarius Pak, tapi kalau cuma lewat doang nggak, maksudnya tidak mempercayai. Itu apa? Bintangnya bintang apa? Sagittarius Pak. Itu tandanya apa kalau bintang itu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Iya.
Nasibnya bagaimana? Bulan apa sih lahirnya Anda? Gimana Pak? Bulan apa, tanggal berapa lahirnya? 13 13 apa? Desember. Desember. Desember ya. Itu kalau di ramalan bintang gimana itu? Termasuk cerewet, pemarah, atau ramah, atau bagaimana? Termasuk Kurang tahu Pak. ya. Ya baik, Mbak Erwina berarti sekarang mungkin ya. Yang lainnya yang suka membaca ramalan bintang, Mbak Miftahul Jannah. Nah ini, pintu surga. Mbak Miftahul Jannah pernah membaca ramalan bintang? Pernah, tapi udah nggak, sekilas doang. Apa bintangnya bintang apa? Aries. Aries. Bintang Aries itu apa? Menandakan apa itu? Sifat-sifatnya Nggak gimana? tahu. Alhamdulillah ya. Nggak tahu. Ya. Jadi hati-hati ya. Ini ramalan bintang yang biasanya digemari anak remaja suka itu ya. Tapi itu mengandung kesyirikan ya, hati-hati. Apalagi kalau Anda membaca dan meyakini, saya benar ini, anaknya pendiam. Oh ya saya ini baperan. Ini hati-hati nih ya. Nanti Anda masuk terjebak pada salah satu dari bentuk kesyirikan yaitu perbintangan. Tapi sebenarnya kalau zaman dahulu tanjim ini adalah apa ini namanya? Kalau tanjim untuk mengetahui arah mata angin itu nggak masalah, ya. Tapi untuk misalnya untuk hal-hal yang tidak disyariatkan maka ini sangat diharamkan, ya. Ya ini adalah tanjim. Tanjim. Selanjutnya apa? Ada atiyarah. Nah, ini atiyarah banyak sekali nih. Atiyarah ini. Misalnya gini. Ketika Anda bepergian di bulan tertentu, hari tertentu, nanti akan menjadikan sial. Nah, ini termasuk atiyarah. Anda lagi tidur, hidungnya kejatuhan cicak. Ya, ini akan terjadi apa ini ya? Ini termasuk atiyarah. Atau ketika Anda meyakini ketika ada hewan masuk ke dalam rumah, kupu-kupu misalnya gitu ya, itu menandakan nanti akan ada tamu. Ya memang betul akan ada tamu, tamunya itu adalah kupu-kupu itu. Ya, akan ada tamu ini termasuk atiyarah nih. Di zaman Rasulullah itu, ketika dulu ada seseorang ragu-ragu mau bepergian, dia bingung tuh ya, saya mau jadi berangkat enggak, atau melalui jalan yang kanan atau kiri atau lurus atau balik ke belakang. Ya ini mereka kemudian mengambil burung, kemudian menerbangkan ke atas, ya. Kalau burungnya terbangnya ke kanan, berarti saya ke kanan. Kalau burungnya ke lurus, berarti saya lurus. Ke kiri, berarti saya harus ke kiri, gitu ya. Atau balik, berarti saya harus ke belakang. Ya. Jadi kalau ke kanan atau mungkin kayak gini, kalau ke kanan saya jadi berangkat, kalau ke kiri saya nggak jadi berangkat, ya. Atau Anda apa ini berangkat enggak, ya pakai ini ya benik ya, pakai kancing nih Anda hitung berangkat enggak berangkat. Nah, ini hitung lagi berangkat enggak. Ya ini termasuk bagian dari atiyarah. Hati-hati ya. Atau mungkin ada lagi ujian A, B, C. Nah, ini juga hati-hati ya. Nah, Anda harusnya jangan menggunakan apa namanya atiyarah. Ya. Atiyarah. Jadi atiyarah ini adalah menganggap sial atau beruntung dengan hari
atau waktu atau tempat tertentu. Ini adalah at-tiyaroh. At-tiyaroh berasal dari kata at-tuyur. Burung artinya burung. At-tuyur itu artinya adalah burung. At-tiyaroh syirkun. At-tiyaroh syirkun. At-tiyaroh syirkun. Jadi tiyaroh itu adalah syirik, tiyaroh itu adalah syirik, tiyaroh adalah syirik. Ya, maka hati-hati ini. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Terus yang terakhir ini yang sering banyak terjadi. Yang mudah-mudahan nggak ada yang punya ini ya. Tamak ini adalah termasuk jimat. Jimat untuk mendapatkan sesuatu biar laris, untuk ilmu kekebalan, untuk supaya lebih tampan, lebih cantik, supaya dicintai oleh lawan jenisnya. Ini termasuk bagian dari tamaim, jimat, ya. Bisa bentuknya macam-macam itu. Bisa keris untuk pelindungan, gitu ya. Bisa susuk yang dimasukkan ke dalam tubuh, entah itu berupa jarum atau berupa kancing atau berupa benda tertentu atau air itu ya, dimasukkan ke dalam tubuh sebagai jimat untuk tujuan tertentu, ya. Atau kerikil ataupun benang, atau mungkin ada dulu ya orang-orang kita, orang Indonesia itu ketika datang ke Mekah mengambil kain yang ke Ka'bah itu disobek kemudian dijadikan jimat. Nah, ini termasuk bagian dari tamaim, bagian dari jimat, ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Ataupun mohon maaf ini ya, ketika bayi lahir itu ya, mungkin ada di masyarakat kita. Bayi lahir biasanya ada sebagian yang menggunakan benang untuk kalung tangannya sebagai jimat supaya tidak terjadi sakit dan sebagainya. Maka ini termasuk bagian dari tamaim. Ya, bagian dari tamaim yaitu sesuatu yang dikalungkan, dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Ya. Maka ini jangan sampai Anda melakukannya. Ya. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, saya menekankan yang ini ya, menekankan bentuk-bentuknya. Yang lainnya nanti Anda baca sendiri. Ini insya Allah akan keluar nanti di ujian ya. Anda harus tahu. Ini adalah kesyirikan yang luar biasa. Ada seseorang yang menyembah kepada sesama makhluk bahkan lebih rendah daripada dirinya. Menyembah kerbau, menyembah manusia. Orang-orang Syiah kan menyembah manusia. Kemudian pohon atau kuburan ini ya, pemakaman ini. Ini adalah perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya, ini penyebabnya karena kagum, terlalu kagum. Oh, ini pohonnya sudah ratusan tahun. Nah, karena terlalu kagum dengan itu, kemudian dia mengagungkannya. Wah, ini kuburan sudah tua ini. Ya, ini luar biasa. Atau mungkin ada di mana itu kemarin saya lihat Ustaz Faizal itu datang ke gua Jati Jajar. Ya. Ternyata di situ ada gua yang sangat dalam itu, sampai ke bawah itu. Di bawahnya ada air itu ya. Sungai bawah tanah. Sampai ke situ orang turun, biasa melakukan semedi di situ karena kagum dengan alam itu ya. Maka ini bisa menyebabkan kesyirikan. Hanya percaya kepada hal yang diindra saja dan tidak percaya pada hal yang tidak dapat diindra, ini juga bisa menyebabkan kesyirikan. Karena adanya hawa dan syahwat, sombong, adanya barat tauhid. Ini dulu itu ada mahasiswa ini. Mahasiswa mana itu? Perawatan dulu ya, dia menemukan jimat itu. Di dalamnya ada kapas, sedang nggak tahu ini ada tulisan-tulisan apa itu ya, ada angka-angka. Ya, ini adalah salah satu jenis jimat mungkin ya. Nah ini hati-hati ya. Ini harus senang. Ini tentunya untuk supaya menangkal syirik ya harus mentauhidkan Allah. Melaksanakan kewajiban
Ini hati-hati juga, jangan membiarkan anak-anak berkeliaran pada saat terbenam matahari, di mana pada saat itu banyak jin yang mencari itu, menggoda manusia dan sebagainya. Malam hari itu adalah malam yang gelap yang biasanya digunakan oleh para tukang sihir untuk mempraktekkan sihirnya, ya, ini mengaktualisasikan sihir-sihirnya. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran dan zikir, membentengi dengan doa-doa. Ya. Mungkin itu saja ya. Ini syirik modern. Oke, silakan saya beri kesempatan untuk, waktunya habis ini. Silakan untuk kelompok 2 penanya itu yang dijawab ya. Kelas A silakan. Kelas A silakan Mbak. Siapa kelas A? Kelas A atau kelas B dulu monggo. Ya sudah siap. Tadi pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Ya silakan Mbak Samaroh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Diana. Bagaimana cara kita sebagai generasi muslim menanggapi dan mengatasi dalam bentuk-bentuk syirik? Untuk mengatasinya, kita dapat dengan cara dengan kita menghindari atau membentengi diri sendiri, maka kita sebagai generasi muslim tidak akan terjerumus untuk melakukan perbuatan hasil tersebut. Dengan cara 3 hal. Yaitu yang pertama, ikhlas dalam berbuat, meyakini bahwa setiap amal kebaikan atau kebajikan yang dilakukan hanyalah semata-mata karena pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Dan yang kedua, yakin adanya balasan Allah, yaitu meyakini bahwa setiap amal kebaikan atau kebajikan yang dilakukan hanyalah Allah yang memberikan pujian dan balasan. Kalaupun ada pujian dari manusia, tidak lantas besar kepala, dan dengan pujian itu namun segera dikembalikan kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 8, yang artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Yang ketiga, memperbanyak zikrullah atau zikir. Zikrullah atau mengingat Allah merupakan obat dari penyakit hati atau riya termasuk di dalamnya. Dengan memperbanyak zikrullah, baik dengan lisan maupun hati, berarti seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk pertanyaan, jika orang terdekat atau saudara melakukan salah satu perbuatan bentuk syirik, misalnya menyembah kuburan, kita sebaiknya menghindari atau membekali diri dengan ilmu akidah yang benar. Karena seseorang yang sudah termasuk melakukan perbuatan syirik itu, jika kita menasihatinya, itu akan menimbulkan masalah besar di dalam keluarga itu sendiri. Syekh Muhammad Ali Farkus Hafiz Hahula menjawab, orang yang melakukan syirik akbar, yaitu syirik besar, itu berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah dan baroah atau kebencian yang mutlak, yang tidak ada rasa cinta dan loyalitas terhadap mereka. Karena akidah al-wala wal-bara atau cinta kepada ahli iman dan benci kepada ahli syirik adalah tali keimanan yang paling kuat. Dan tali penghubung yang menjadi pondasi dari bangunan masyarakat muslim, ia juga merupakan konsekuensi dan syarat sah dari syahadat. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 22 yang artinya, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari kiamat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi yang paling ia cintai daripada kedua orang tuanya dan anaknya dan seluruh manusia. Jadi, jika ada saudara yang melakukan hal syirik tersebut, kita membekali diri dengan ilmu akidah yang benar aja, Pak, menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik. Kelas apa, Mbak? Kelas 2A, Pak. 2A. NIM berapa ya, Mbak? NIM 46 200 80 1046. 46. Tambah ya. Ya. So, saya kira udah cukup ya, Mbak Sanaroh. Kelas A masih ada lagi? Ada, Pak. Satu lagi ya, Mbak Alfia. Silakan. Waktunya udah habis nih. Izin menjawab untuk pertanyaan kelompok 9 kelas A, yaitu pertanyaan dari Novante dengan NIM 059. Di zaman sekarang masih adakah sifat syirik? Jika ada, bagaimana terjadinya sifat syirik tersebut? Menurut saya, syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Syirik modern itu kan masa di mana kita berada saat ini, dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Namun, di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Contohnya, keyakinan masyarakat bahwa Nyi Roro Kidul adalah penguasa pantai selatan, mempercayai ramalan zodiak, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan untuk meminta bantuan, mempercayai atau meyakini bulan-bulan yang dilarang untuk menikah. Kita tidak boleh mempercayai syirik sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya karena syirik. Dan Dia mengampuni apa? Cukup, Mbak Alifia. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia modern pun sekalipun itu masih banyak, bahkan kemasannya adalah kemasan modern melalui media sosial, perdukunan, dengan ketik spasi dengan nama siapa, apa masalahnya, itu adalah termasuk bagian-bagian dari syirik modern. Ya, hati-hati ya, karena media sangat berpengaruh sekali. Mohon maaf nih, saya pernah dulu pengalaman itu ya, ada saudara itu ya, suka melihat sesuatu di video atau YouTube ya tentang misalnya tentang ya hal-hal yang perdukunan lah, tentang nasib, tentang apa dan sebagainya. Akhirnya dia ngeklik sesuatu, akhirnya dia tersihir, dan akhirnya dia itu ya walaupun mudah-mudahan sekarang udah sembuh ya, akhirnya diruqyah kemana-mana itu ya, belum sembuh untuk pulih gitu. Maka hati-hati nih ya ketika Anda mengeklik sesuatu di video atau YouTube, sesuatu yang tidak sesuai dengan Rasulullah, misalnya adalah perdukunan, ini hati-hati, bisa tersihir Anda. Otaknya ini akhirnya tersistem, otaknya akhirnya dia itu kena sihir, masuk ke dalamnya jin. Ini naudzubillah ya. Ini yang jadi di dunia modern sekalipun masih banyak, bahkan tidak dari kalangan orang yang pintar, orang terpelajar, bahkan seorang lurah pun biasanya suka datang ke dukun. Nah, hati-hati nih ya, orang lurah kan orang terdidik, mestinya dia malah datang ke dukun. Gimana ini saya biar supaya menang nih, atau pilkada gitu ya, nanti bagaimana supaya saya menang, datang ke dukun, minta saran, minta apa dan sebagainya. Hati-hati. Oke, kelas B, yuk kelas B silakan. Kelas B. Kelas B ada enggak? Kelas B ada. Baik, kelas C silakan, kelas C. Ada, Bapak. Silakan, Mbak Afidan, NIM berapa? 164. 164. 164. Silakan, Mbak. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Hilma. Pertanyaannya itu, sebentar Pak. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa doa merupakan salah satu ibadah yang amat agung dan dalam agama Islam. Bagaimana hukum ketika seseorang menyengaja berdoa di suatu makam wali dalam rangka agar membuatnya bisa lebih dekat dengan Allah ketika berdoa, termasuk menyimpangkah perbuatan itu? Dalam kaitannya kebolehan untuk ziarah kubur, Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Buraidah, katanya Rasulullah bersabda, saya pernah melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya.
Karena itu sekarang berziarahlah, sebab perbuatan itu mengingatkan kamu pada akhirat. Sunan Tirmizi nomor 974. Lalu langsung aja ke inti pembahasannya Mbak Afidah, masih ada bahasakan sendiri. Oke. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa berziarah kubur untuk introspeksi diri adalah boleh hukumnya, bahkan sunnah, karena dengan ziarah kubur seorang bisa mengambil nasihat dan akan mengingat kematian. Menurut hukum ziarah kubur itu ada dua macam gitu. Ziarah syariah atau ziarah yang dibolehkan, dan ziarah ghair syariah atau ziarah yang tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan adalah ziarah yang dengan maksud mendoakan penghuni kubur, sedangkan ziarah yang tidak boleh adalah ziarah yang dimaksudkan untuk meminta hajat, doa atau syafaat dari penghuni kubur, atau berdoa di samping kubur dengan keyakinan bahwa doa dengan cara tersebut lebih dikabulkan oleh Allah. Jadi kesimpulannya tidak boleh kalau untuk meminta hajat atau mendekatkan diri kepada Allah. Lebih baik kalau mau mendekatkan diri kepada Allah beribadah di masjid atau beribadah sendiri gitu Pak. Ya, jadi tempat-tempat tertentu memang ada yang mustajab untuk doa dikabulkan. Ketika kita berada di Mekah gitu ya, kemudian di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya itu adalah mungkin ada tempat-tempat yang mulia, yang mustajab, yang ada syariatnya untuk kita berdoa di sana. Tempat, ya ini berkaitan dengan tempat termasuk di masjid. Adapun di kuburan, ya di kuburan boleh kita berdoa di situ, tetapi kemudian jangan meyakini itu lebih utama. Mungkin di makam itu memang lebih utama untuk kita mengingat kematian, introspeksi diri, yang mengingatkan akan hari akhir, hari kematian, hari kiamat dan sebagainya. Itu adalah tempat kita untuk mengingat kematian, dan kita boleh untuk berdoa di sana. Tapi jangan sampai kita minta doa restu kepada mbah kita yang sudah mati. Mbah, ini si Leni mau menikah, mohon izinnya ya, mohon restunya ya. Nah, ini termasuk bagian dari doa restu, minta doa restu. Coba besok nih habis lebaran, kalau Anda diajak ke makam gitu ya, coba Anda perhatikan ayah ibu, apa yang dia doa, dia minta doa atau minta didoakan, ya Anda harus perhatikan. Kalau dia minta doa maka mohon dinasihati. Jangan minta doa kepada orang yang sudah meninggal, ibu gitu ya. Kita hendaklah kita yang mendoakan mereka, karena mereka yang membutuhkan kita, gitu ya. Mereka sudah meninggal membutuhkan doa-doa kita. Ya, itu ya Mas Himir, siapa itu? Satu lagi, silakan kelas C. Izin menjawab, Pak. Rahmat Tana, ini berapa? 167. Ya, silakan langsung aja. Pak, pertanyaannya apa? Kesimpulan jawabannya apa? Izin menjawab pertanyaan dari Riki Aziz Uliana. Pertanyaannya, bagaimana syirik yang terjadi pada zaman modern sekarang dan dengan cara apa agar bisa memberantas kesyirikan pada zaman modern ini? Jadi syirik yang berkembang di masa modern ini biasa disebut dengan syirik kafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Misalnya yang paling banyak dilakukan adalah secara tidak sengaja beranggapan bahwa yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Inilah syirik yang terjadi di masa modern ini, yaitu syirik yang tanpa terasa dan disadari, namun banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, agar terhindar dari syirik masa modern, janganlah kita mengabaikan peran yang Maha Tunggal Allah Ta'ala dan senantiasa mengingat apapun yang terjadi, semuanya atas izin Allah. Ada beberapa cara untuk menanggulangi syirik pada masa modern ini. Yang pertama dengan memperdalam keimanan kepada Allah dan Rasul, serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Yang keempat, perbanyak zikir. Dengan berzikir berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Dan yang terakhir, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Oke, sudah cukup ya Mbak. Kalau sudah mewakili. Kelas B ada nggak jawabannya? Kalau nggak berarti kita sudahi. Ada Pak. B. Ada Pak. Silakan Mbak, siapa? NIM berapa? Nama saya Ica Siti Aisyah dengan NIM 111. Izin menjawab pertanyaan dari Salma dengan NIM 118. Pertanyaannya yaitu menceritakan sebuah teman yang kehilangan HP.
Lalu teman tersebut pergi ke orang pintar dan orang pintar tersebut memberikan doa. Apabila besoknya orang yang mengambil itu sakit, maka itu pelakunya. Pertanyaannya yaitu, apakah perbuatan tersebut dapat membuat orang itu keluar dari agama Islam secara tidak disadari? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa macam syirik itu ada dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar membuat seseorang yang melakukannya keluar dari agama Islam, sedangkan syirik asghar tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam. Namun bisa menyebabkan pengantar melakukan syirik akbar. Oke. Ya, soal udah mewakili tadi ya, kayaknya sudah ada penjelasan. Silahkan Anda absen dulu, jauhi syirik ya, itu di chat ada itu. Atau sampai jam 9, silakan absen. Silakan ya, absen. Terakhir, satu lagi pertanyaannya, silakan untuk kelas B. Kelas B, silakan. Kelas B. Silakan, Mbak. Halo? Waalaikumsalam. Mbak Dida, suaranya kecil sekali. Iya, langsung aja coba saya dengarkan ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Revalina Aprilia Yulanda, NIM 103. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya bila seseorang rajin mengerjakan sholat, tetapi masih melakukan perbuatan syirik? Misalnya, iseng-iseng melihat dan melakukan ramalan kartu, tetapi tidak mempercayainya. Jika ia sekedar iseng melakukan ramalan dan tidak mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Yang dimaksud tidak diterima sholatnya selama 40 hari itu, dia sudah dianggap gugur melaksanakan kewajiban sholatnya, tetapi tidak mendapatkan pahala, dan dia juga tidak perlu mengganti sholatnya kembali. Iya, betul. Ya, jadi tidak diterima sholatnya selama 40 hari berarti sholatnya itu tidak ada nilai pahalanya. Ya, tapi dia sudah gugur kewajibannya ya, Mbak Dita ya. Nah, begitu ya. Sudah cukup? Nggak ada lagi. Terakhir nih, saya lihat di chat nih. Ada yang bertanya ya. Kalau ada orang yang memiliki intinya indera keenam itu ya, hati-hati nih. Ya, boleh jadi itu adalah turunan dari orang tua atau kakeknya yang biasanya dulu menumbalkan anaknya supaya diberikan kelebihan. Ya, jadi jangan toh kemudian bangga ketika Anda melihat hal yang gaib. Di pojok sana ada orang yang pakai baju rambutnya sangat panjang. Wah. Oh, di sana ada makhluk ini dan sebagainya. Ini adalah salah satu tanda dari anak tersebut mungkin namanya keturunan ya. Jadi diturunkan dari dulu ke anak cucunya atau ke anaknya itu ya. Dia latihan apa dulu bersama dengan jin. Nanti saya kalau sudah nggak ada ke siapa nih? Ke si A, ke Mbak Dita. Akhirnya Mbak Dita dimasuki. Ini hati-hati ya. Ada yang mengatakan ini adalah kecerdasan indera keenam, padahal itu adalah sesuatu yang di luar kemanusiaan ya. Maka hati-hati, jangan-jangan dia terkena jin yang ada di dalam dirinya. Maka hati-hati. Ya. Kalau dia tidak melakukannya, ya tidak ada unsur sengaja, dia harus berusaha untuk menghilangkan hal tersebut. Ya, mungkin dengan ruqyah secara mandiri. Anda coba ruqyah secara mandiri, ya. Mandiri dengan baca ayat-ayat Al-Quran dengan niat untuk menghilangkan apa yang ada di dalam dirinya, ya. Atau minta bantuan kepada ustadz ya, untuk diajari, nanti akan diarahkan di situ. Wallahu alam. Begitu ya Mbak Mas ya, semuanya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari salah satu dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun yang besar ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat kita.
Begitu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak. Iya, sama-sama ya. Silakan absen ya yang belum absen. Untuk Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Boleh ya, boleh silakan. absennya itu kan sampai jam 9. Iya, udah Nah, habis ya? itu saya karena sinyalnya terkendala, jadi tidak bisa, Pak. Terus gimana ini? Mbak Tia, kelas apa Mbak Tia? Saya kelas B, Pak. Oke, coba saya cek dulu ya. Pak, saya juga Pak. Tiara Fitriani, kelas 2C. Anda di mana tinggalnya sih? Nggak ada sinyal. Ini Pak, di Banjarnegara, Pak. Oh, Banjarnegara ya? Coba saya lihat dulu ya. Pak, pelosok banget Pak, di gunung Pak. Jadi susah sinyalnya.